Halo, Assalamualaikum Sobat Ambil semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Dion. Kita akan coba melanjutkan pembahasan mengenai simulasi atau pembahasan soal tryout KSNK Ekonomi tahun 2022 ini. Semua itu jangan lupa untuk teman-teman semuanya, Sobat Ambis, untuk subscribe, share, dan juga like setiap video yang kita berikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga terus berkembang dan juga memberikan manfaat yang lebih luas untuk pendidikan Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, kita akan coba melanjutkan pembahasan soal simulasi tryout pasangan KSNK Ekonomi tahun 2022 ini yang kakak coba share ke teman-teman semuanya. Nah, teman, ini soalnya terkait dengan jenis pasar. Kita akan melanjutkan soal nomor 16 pada part keempat ini ya, teman-teman semuanya. Nah, kita tahu kalau misalkan di soal seperti ini ya, imperfectly competitive market in the long run a firm will experience. Artinya adalah dalam pasar persaingan sempurna. Jadi, perfectly competitive market itu artinya adalah pasar persaingan sempurna dalam jangka panjang perusahaan akan mengalami seperti apa. Nah, teman-teman, soal seperti ini soal yang mirip kayak kemarin ya, lanjutkan gimana dalam jangka panjang yaitu memperoleh namanya adalah laba normal. Kita tahu kalau misalnya laba normal itu harus memenuhi TR sama dengan TC. Artinya adalah dia kita katakan mengalami break even point atau titik pulang pokok gitu. Jadi dalam jangka panjang pasar persaingan sempurna dia tidak memperoleh laba maupun dia juga tidak memperoleh rugi. Artinya dia adalah pulang pokok, dia tidak untung maupun tidak rugi. Nah, kini kita katakan harus memenuhi TR sama dengan TC. Artinya adalah normal profit. Gampang sekali ya. Nah, lanjut nomor 17. Setelah kita beranjak ke pasar pesan sempurna, kita beranjak ke oligopoli dalam pasar pesan tidak sempurna. Nah, King Diamond Curve, perusahaan pada pasar oligopoli tidak dalam model price leadership. Apa itu price leadership? Nah, artinya namanya kepemimpinan harga. Jadi dalam misalkan ada 1, 2, 3, 4, 5 perusahaan. Nah, ada 5 perusahaan ini ada 2 atau 3, 2 atau 1 orang yang menguasai pasar atau memonopoli market. Dia disebut sebagai price leadership. Jadi katakanlah kita nggak tahu ya, misalnya 10 misalkan. Nah, 1 itu 2 orang, 3 orang dia punya kekuatan untuk menguasai pasar. Nah, misalkan kalau kita lihat itu dalam pemimpinan harga ya. Nah, itu disebut sebagai jawabannya adalah D. Jadi dalam oligopoli dia tidak berlaku dalam model price leadership karena baik harga dinaikkan maupun harga diturunkan itu tidak perusahaan lain mengikutinya. Itu namanya price leadership. Nah, sedangkan oligopoli tidak menggunakan itu. Karena oligopoli dia ketika harganya turun, perusahaan lain juga akan turun, dia nggak mau kalah. Tapi ketika dia harganya naikkan, yang lain nggak mau, karena dia takut. Itulah mengapa bentuk kurva permintaannya adalah King Demand Curve. Ketika harga turun dikit, harga turun banyak gitu ya. Nah, yang kenaikan permintaan sedikit nih, tapi ketika kalian dikit naik dikit, langsung permintaannya turun drastis. Nah, itu artinya orang nggak mau mengikutinya. Nah, namanya persaingan sangat ketat, oligopoli itu dia tidak berlaku dalam model price leadership kayak gitu. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 17 ini adalah D. Nah, teman-teman kita lanjutkan kembali nomor 18. Nah, nomor 18 ini kalau misalnya kita lanjutkan ya, penerimaan total seorang produsen ini lebih materi terkait dengan biaya produksi. Dalam persamaan TR sama dengan 200 Q min 5 Q kuadrat. Dan biaya total ditunjukkan dalam persamaan TC sama dengan 100 Q. Dan persamaan tersebut perusahaan peroleh. Nah, di sini kita langsung lihat jawabannya ya, untuk cepat gitu ya, teman-teman. Ada laba, ada rugi, ada laba rugi. Berarti kita tahu laba maksimum, rugi minimum. Rumus untuk memenuhinya adalah bahwasanya nilai MR sama dengan MC. Untuk kondisi saat mencapai laba maksimum, nanti ketika kita mendapatkan berapa Q optimal, kita cari langsung berapa labanya. Ini untuk mencari berapa jumlah barang yang diproduksi itu optimal yang dihasilkan dalam rangka mencapai laba maksimal. Maka kita tahu MR dan MC ini caranya adalah dengan cara turunan dari TR maupun TC. Maka kalau kita tahu MR sama dengan TR aksen atau turunan pertama dari TR berarti 200 Q turunannya adalah Q pangkat 1 kali 200 jadinya 200 aja gitu ya. Q-nya habis karena turunan pangkatnya 1 kalau kita turunkan nanti pangkatnya habis. Nah, ini minimal Q kuadrat. Kalau kita turunkan pangkat 2-nya kita kalikan sama konstanta 2 kali minimal minus 10. Q
Q kurangi 1. Setiap turunan pertama pangkatnya dikurangi dengan 1. 2 kurang 1, 1. Jadi min 10 Q gitu ya. Nah, berlaku juga dengan MC sama dengan TC aksen. Berarti berapa nih 100 Q? Itu gampang sekali, berarti 100. Kita cari persamaannya 200 min 10 Q sama dengan 100. Kita samakan dia dalam angka gitu ya. 200 kurangi 100, 100 sama dengan pindah sebelah kanan Q-nya jadinya 10 Q. Q sama dengan 10. Jadi saat memproduksi 10, ia memperoleh namanya laba maksimum. Nah, terus gimana Kak caranya? Ya, pakai rumus mencari laba. Laba merupakan TR berapa yang kita total penerimaan dikurangi dengan total biaya. Nah, maka kita tahu TR tadi 200 kali Q. Q-nya kita masukin yang angka 10, teman-teman. Solusikan Q-nya dengan 10 ini. Maka 200 dikali 10, kemudian min 5 Q kuadrat berarti 10 pangkat 2 dikurangi TC. TC-nya lah 100. Berarti kurangi 100 kali 10 gitu ya. Semuanya kita substitusikan Q-nya dengan 10. Nah, berarti 200 kali 10, ya 200 kali 10 berarti 2000. Kurangi 10 pangkat 2, 100 kali 5 min 500. 100 kali 10 min 1000 gitu ya. Jadinya adalah 2000 dikurangi 500 dikurangi dengan 1000. Jadi dapatnya adalah 500. Inilah namanya laba maksimum. Jadi jawaban tepat adalah C. Gitu teman-teman. Sangat gampang ya, hanya 2 menit atau kurang kita sudah selesai mengerjakan soal nomor 18 ini. Jadi cari dulu laba optimal yang memenuhi dalam keadaan MR sama dengan MC, kemudian kita substitusikan dalam mencari laba, yaitu berapa besarnya laba, yaitu dengan cara TR dikurangi dengan TC. Oke, teman-teman sobat ambis semuanya, kita lanjutkan nomor 19. Nah, ini terkait dengan biaya ya, dimana kita tahu kalau misalkan biaya itu terbagi atas 2 ya. Kalau misalkan biaya total atau total cost, TC kita singkat, nah itu merupakan akumulasi dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Apa sih bedanya? Nah, bedanya adalah kalau misalkan biaya tetap ini yang terkait dengan pengeluaran kita yang bersifat tetap, tidak akan berubah berapapun jumlah barang kita hasilkan. Misalkan kalian membuat bakso, katakanlah mau bikin 100 kilo, dengan bikin bakso itu adalah 1000 kilo. Nah, itu nggak akan mempengaruhi biayanya. Artinya biayanya akan terus tetap, baik kalian nggak produksi maupun juga banyak sekali atau tidak sama sekali memproduksi. Jadi kita katakan namanya biaya tetap. Nah, contohnya adalah biaya tetap mana yang termasuk biaya tetap, yaitu membayar gaji, baik karyawannya kerja yang segitu banyak kali atau misalkan lagi libur tetap gajinya harus bayar di bulanan gitu ya. Kalau gaji dia tetap tiap bulan. Bayar sewa gedung kan kalau misalnya kalian libur lebaran kalian nggak berjualan tetap harus bayar gitu kan, namanya sewa gedung itu dia tetap selama sekian bulan atau per tahun kayak gitu. Jadi itu disebut sebagai biaya tetap. Kemudian membayar mana lagi, bunga pinjaman dari bank, ini asumsinya adalah dia bunganya tetap ya, bukan bunga majemuk. Nah, tiap bulan bunga sekian. Nah, itu kita katakan biaya tetap. Jawabannya adalah B. Nah, membeli bahan baku dan membayar upah ini namanya biaya variabel. Kenapa kita katakan biaya variabel? Dia semakin tinggi biaya dipengaruhi oleh berapa banyak penggunaan inputnya. Semakin tinggi bahan baku, maka biayanya semakin tinggi. Bayar upah, semakin banyak kerja, maka semakin tinggi biayanya. Kalau dia pas-malasan, berarti upahnya kecil gitu ya. Nah, itu kita katakan biaya variabel. Biaya yang dipengaruhi berapa besar input yang dilakukannya. Makin tinggi usahanya, maka semakin tinggi jumlah barangnya, jumlah biaya yang dikenakan gitu ya. Itu disebut sebagai biaya variabel. Jadi jawaban tepat nomor 19 adalah B. Nah, lanjut teman-teman, soal terakhir masih sangat gampang ya. Nah, nomor 20 ini kita coba mencari lagi nih. PT Java Image memproduksi sepatu dengan mengeluarkan biaya tetap senilai 2 juta rupiah. Kemudian biaya variabel rata-rata ini disebut sebagai biaya variabel rata-rata. Itu kita tahu adalah AVC. AVC itu adalah average variable cost atau biaya variabel rata-rata, average. Nah, itu rumusnya adalah berapa besarnya biaya variabel, namanya rata-rata, pasti kita bagikan dengan jumlah outputnya, jumlah barang kita hasilkan.
Setiap rata-rata pasti dibagi dengan Q, kayak gitu. Nah, kemudian ini sebesar 800.000 ya. Apabila perusahaan tersebut menetapkan harga jual, berarti inilah price-nya adalah 1 juta, maka berapa porsi minimal yang harus dicapai untuk mencapai titik impas. Jadi ini berarti kita tahu titik impas atau break even point itu harus memenuhi bahwasanya TR sama dengan TC. Nah, kita cari dulu gimana cara mencari TR dan gimana cara mencari TC. TR kita tahu ya, itu rumusnya untuk mencari TR ini yaitu berapa besarnya harga dikalikan dengan kuantitas ya. Harga satu bakso 10.000, yang laku adalah 10 piring, berarti 10.000 kali 10 gitu ya. Dapat total penerimaan penjualan sebesar 100.000. Nah, itu TR gitu ya, gampangnya seperti itu. P-nya P kali Q gitu ya. Biar tetap ini biar rata. Nah, harga jual 1 juta, berarti 1 juta itulah harga jual per unit. Anggaplah kita nggak tahu Q-nya, makanya nggak perlu kita tahu Q gitu ya teman-teman, berapa jumlah barang terjual. Udah langsung aja 1 juta Q kayak gitu dikalikan Q. TC tadi itu kita tahu terdiri dari biaya tetap ditambah dengan biaya variabel. Biaya tetapnya adalah 2 juta. 2 juta. Sedangkan VC kita belum tahu, yang kita tahu adalah AVC. Terus gimana cara mencari VC? Ya tinggal dikalikan berapa besarnya biaya variabel rata dikalikan dengan Q. Dan Q kita nggak perlu tahu, teman-teman. Jadi gimana caranya dong? 800.000 dikalikan Q. Berarti 800.000 Q itu adalah biaya variabel. Berarti 2 juta ditambah dengan 800.000 Q. Nah, bikin lagi persamaan TR sama dengan TC. Berarti TR tadinya adalah 1 juta Q ya. 1 juta Q sama dengan 2 juta ditambah dengan 800.000 Q. Nah, yang sama-sama Q kita pindahkan sebelah kiri ya. 1 juta Q dikurangi 800.000 Q jadinya adalah 200.000 Q sama dengan 2 juta. Nah, anggaplah kita ini ya, nggak usah pakai juta, tapi kita nolakkan langsung biar gampang teman-teman ya, 2 juta. Nah, berapa Q-nya? Ini nolnya 5, dicoret gitu ya, 1, 3, 4, 5, berarti 20 bagi 2, dapatnya lah 10. 2 juta dibagi 200 itu adalah 10. Jadi Q-nya adalah untuk memenuhi berapa titik pulang pokok, yaitu Q sama dengan 10 menit. Begitu teman-teman semuanya. Demikian yang dapat kita berikan, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman makin ambis berikutnya. Jangan lupa untuk terus dukung channel pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.